Kunjungan pertama Formula E ke Afrika Selatan tidak mengecewakan. Banyak aksi dan peristiwa yang terjadi di seri kelima musim 9 ini. Sasha Fenestras raih pole pertamanya, sementara Antonio Felix da Costa menang di balapan yang hanya diikuti 17 mobil ini. Kami akan membahas poin-poin dari E-Prix Cape Town 2023. Cape Town Street Circuit memiliki 12 tikungan dengan karakter sirkuit high speed. Banyaknya lurusan tentunya menguras baterai, belum lagi ditambah permukaan sirkuit yang bergelombang. Salah satu tikungan yang cukup sulit adalah rangkaian tikungan ke kiri 8 dan 9. Pembalap diperkirakan menyentuh lebih dari 200 km per jam sebelum memasuki tikungan tersebut. Sempitnya racing line membuat pembalap berpotensi melakukan kesalahan di tikungan ini, seperti yang dialami Sebastian Buemi saat free practice 1 dan di kualifikasi giliran Edoardo Mortara dan Sam Bird yang mencicipi tembok tersebut. Sam Bird terpaksa tidak ikut E-Prix Cape Town karena perlu penggantian sasis dan tidak akan selesai sebelum balapan. Ini menambah nasib sial pembalap Inggris ini setelah menghantam rekan sendiri di India beberapa minggu lalu. Selepas free practice 2, engineer Mahindra menemui potensi masalah keselamatan yang timbul dari struktur suspensi belakang M9 Electro mereka. Diyakini, suspensi mereka dapat melengkung setelah menghajar jalanan bergelombang di Cape Town. Meski suspensi belakang adalah bagian yang boleh dibuat sendiri oleh pabrikan, tetapi diyakini bagian suspensi Mahindra yang bermasalah ini berasal dari pihak eksternal. Karena masalah ini, Mahindra beserta customernya Abt Cupra mundur dari kualifikasi dan balapan. Mundurnya kedua tim ini membuat Lucas Di Grassi gagal start untuk pertama kali dalam karirnya, Nico Müller gagal start di hari ulang tahunnya, dan Kelvin van der Linde tidak dapat tampil di depan pendukungnya sendiri. Dua tim mundur, ditambah tidak ikutnya Sam Bird, membuat hanya 17 mobil yang ikut balapan di Cape Town. Sasha Fenestras jadi pembalap yang gemilang di kualifikasi. Fenestras lolos ke duels untuk ketiga kalinya musim ini. Di perempat final, ia berhasil mengalahkan Jean-Éric Vergne, mengalahkan Nick Cassidy di semifinal, dan di final ia menang atas Maximilian Günther dan raih pole position pertama dalam karirnya. Lapnya di final juga jadi yang tercepat dalam sejarah Formula E, dengan kecepatan rata-rata 154,987 km per jam. Di balapan, Fenestras mempertahankan kepemimpinannya sebelum full course yellow pertama, di mana ia disalip oleh Maximilian Günther. Di fase attack mode pertama, ia gagal melakukan undercut pada Günther. Tepat setelah dirinya mengambil attack mode kedua, full course yellow diberlakukan, dan Fenestras tidak dapat menikmati tenaga tambahannya. Di akhir balapan, Fenestras bersaing dengan Nick Cassidy untuk podium ketiga. Sayang, keduanya malah bersenggolan dan Fenestras gagal finish, sementara Cassidy berhasil bertahan dan naik podium. Antonio Felix da Costa kembali menunjukkan kelasnya di Cape Town. Kualifikasinya yang kurang baik memaksa pembalap Portugal ini start ke-11. Di balapan ia berhasil naik 3 posisi saat start, dan terus naik hingga berada di posisi kedua saat Fenestras mengambil attack mode tepat saat full course yellow. Setelah full course yellow, di lap 24, Da Costa menyalip Nick Cassidy dari sisi luar untuk merebut pimpinan balapan. Kini ia harus menahan serangan Jean-Éric Vergne yang naik ke posisi kedua. Di lap ke-25, Da Costa gagal menyalakan attack mode kedua. Ia pun berhasil menyalakannya di lap 27 dan berbalik mengejar Vergne. Memasuki lap tambahan pertama, Da Costa kembali melakukan manuver dari sisi luar yang sama kepada Vergne dan bertahan untuk memenangkan balapan. Vergne harus puas finish kedua, tapi menurutnya ia berpeluang menang jika Da Costa tidak gagal menyalakan attack mode, karena Vergne bisa merapat dan menikmati slipstream. Namun yang terjadi, Vergne harus berada di depan saat Da Costa kembali mencoba menyalakan attack mode, dan berada di posisi yang tidak diuntungkan, karena harus menggunakan baterai yang lebih banyak. Ditambah ia harus mulai menghemat baterai setelah full course yellow kedua. Maserati gagal poin untuk ketiga kalinya musim ini setelah cetak 3 poin di Diriyah dan Hyderabad. Pasca kecelakaan di kualifikasi, Maserati berjuang keras memperbaiki mobil Edoardo Mortara. Meski berhasil, Mortara terpaksa start dari pit lane dan gagal finish tak lama setelah balapan dimulai. Maximilian Günther yang start kedua jadi satu-satunya harapan. Tapi, Günther juga gagal finish setelah membuat kesalahan di lap 21. Ditambah, ia dianggap menyalip Sasha Fenestras saat full course yellow, membuatnya di penalti drive-thru.
Karena gagal finish, penalti tersebut diubah jadi 3 grid penalti untuk balapan selanjutnya. Maserati kini harus segera memperbaiki nasib. Berawal dari status jagoan di pramusim, kini mereka berada di posisi kedua dari bawah klasemen. Pascal Wehrlein masih memimpin klasemen dengan 80 poin, meski dirinya gagal finish setelah menabrak Sebastian Buemi di lap pertama. Jack Dennis masih di posisi kedua dengan 62 poin, meski balapannya dijegal oleh drive-thru penalti akibat tidak menaati tekanan ban minimum. Jean-Eric Vergne bertahan di posisi ketiga dan kini mengantongi 50 poin. Antonio Felix da Costa naik ke posisi keempat dengan 46 poin lewat kemenangannya. Porsche semakin kokoh di puncak klasemen tim dengan 126 poin. Finish ketiga Nick Cassidy dan finish kelima Sebastian Buemi membuat Envision menggeser Andretti dari posisi kedua. Seperti biasa untuk klasemen lengkap, silahkan kunjungi media sosial Formula Gledek. Itu dia poin-poin dari E-Prix Cape Town 2023. Bagaimana balapannya menurut kalian? Apakah ini trek terbaik di Formula E saat ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di Sao Paulo tanggal 25 Maret.